kaum realis akan melihatnya, ya enggak juga, lihat konteksnya dong. Organisasi buruh kita selama ini itu terlepas dari kepentingan buruh. Organisasi buruh menjadi politis. Bahkan organisasi buruh berjuang untuk kepentingan elit buruh, bukan untuk kepentingan buruh. Maka organisasi buruh pun menjadi masalah di dalam hubungan buruh dan perusahaan. Karena memang ini indikasi bahwa organisasi buruh itu menjadi organ politik untuk menekan pengusaha, untuk juga menekan pemerintah. Sehingga selalu ada konflik antara buruh dengan perusahaan. Artinya bahwa penafsiran yang berbeda tentang ini itu menjadi masalah. Untuk bisa menstabilkan keadaan, pemerintah memang harus memberi waktu kepada publik untuk evaluasi kembali. Biarkan pemerintah evaluasi kembali respons tekanan publik ini, sehingga nanti kalau ada pasal yang harus direvisi kembali, silakan itu di bawah lagi ke Mahkamah Konstitusi, kan bisa melakukan judicial review terhadap pasal-pasal tertentu. Halo Tagarian, para pemirsa TV Tagar. Jumpa lagi dengan saya, Lestantia R. Baskoro, wartawan Tagar. 2 hari terakhir ini, kita melihat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia, antara lain di Jakarta, Semarang, Makassar, dan Medan, memprotes Undang-Undang Cipta Karya atau Omnibus Law. Kali ini, tamu kita adalah pengamat politik yang tentu sudah tidak asing bagi kita, Bang Boni Hargen atau Pak Boni Hargen. Beliau adalah lulusan dari UI dan kita tahu sudah malang melintang di dalam perpolitikan, ya. Dan analisa tajamnya selama ini sering kita dengar baik melalui media elektronik maupun media cetak. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Boni seputar unjuk rasa dan juga seputar berlakunya atau segera berlakunya Undang-Undang Cipta Karya atau Omnibus Law. Bang Boni, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke. Bang Boni, ini 2 hari terakhir ini ada unjuk rasa besar-besaran ini ya. Bahkan kemudian juga ada aksi perusakan ya. Kemudian ada beberapa ditangkap lagi. Nah, menurut Bang Boni, unjuk rasa ini sampai kapan kira-kira ini? Apakah akan berlangsung terus atau ada sebuah titik akan berhenti? Ya, sebetulnya pertama begini, kita mesti lihat dulu kenapa sih mesti ada gejolak ya. Karena pada hakikatnya kan undang-undang Omnibus Law, ya baik secara konseptual maupun secara praktis yang kita lihat di undang-undang kita yang sekarang, ini tujuannya itu positif, yaitu untuk bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari jalannya pemerintahan dalam aspek ekonomi, ya untuk memperbaiki banyak hal yang kurang lah, misalnya dalam hal hubungan buruh dengan perusahaan dan sebagainya. Nah itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur. Terus kemudian soal aspek keadilan juga itu dipertimbangkan, terutama misalnya keadilan antar daerah, maka upah minimum regional itu kan kemudian direformulasi supaya nanti dia lebih berbasis kepada kerja buruhnya, bukan pada keuntungan agregat dari per wilayah, per kabupaten atau provinsi atau per perusahaan. Nah, saya mau mengatakan bahwa undang-undang ini kan tujuannya baik. Tetapi kenapa toh kemudian ada perlawanan? Kenapa toh ada penolakan? Saya pikir pertama kita harus melihatnya dalam 2 kacamata. Satu dari kacamata hukum dan kedua tentunya politik. Nah dari kacamata hukum, ya nanti ahli hukum bisa lebih dalam. Ya dari kacamata hukum memang orang cenderung mempersoalkan karena dalam praktek di banyak negara, pembuatan Omnibus Law itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya melibatkan beberapa kategori analisis, termasuk misalnya economic analysis of law misalnya. Jadi itu semua biasanya diterapkan untuk mengukur apa sih dampak ekonomi dari sebuah omnibus law itu kalau dia diberlakukan. Nah perhitungan-perhitungan macam ini itu berkaitan nanti dengan efektivitas dari implementasi undang-undang itu. Nah di kita ini kan konteksnya memang cukup spesifik, karena keadaannya cukup semrawut, ini selama ini selalu menjadi persoalan hubungan buruh dengan perusahaan, buruh dengan pemerintah itu selalu menjadi masalah, maka pemerintahan Pak Jokowi melihat harus ada satu terobosan. Maka dibuatlah satu yang sekarang itu, yaitu
Omnibus Law, dan waktunya relatif singkat karena memang kita membutuhkannya juga mendadak, mendesak. Jadi urgent ini, undang-undang ini harus ada. Nah, tetapi meskipun waktu pembuatannya singkat, tidak berarti kualitas undang-undang ini rendah, kan begitu. Tetapi fakta ini juga kemudian dipolitisir, sehingga menjadi persoalan. Nah, dari sisi politik, tentu saja ini ada korelasinya dengan kelompok-kelompok. Ada dua nih. Satu, kelompok yang kontra terhadap pemerintah. Ini jelas mereka ada di dalam kekuatan yang juga membesarkan, mengamplifikasi aksi protes ini. Tetapi jangan lupa, kelompok yang kemarin-kemarin juga mendukung pemerintah, sekarang juga ikut ambil bagian di dalam aksi kemarin, dan juga aksi yang masih berlanjut hari ini di beberapa daerah. Nah, kenapa mereka kemudian terlibat? Saya kira disinilah kita semua, terutama pemerintah dalam hal ini, harus kembali melakukan evaluasi secara komprehensif dan jernih. Ada apa sebenarnya? Ya, kalau persoalannya itu pada teks undang-undangnya, kan bisa dilihat bahwa banyak sebetulnya pasal yang di dalam tafsiran yang menyebar, hoax yang dibangun, itu berbeda dengan fakta pasalnya. Jadi ini politisasi dan juga ada upaya rekayasa. Draft undang-undang ini direkayasa supaya bunyinya itu bisa memobilisir orang, bisa memancing kemarahan orang, bisa menimbulkan penularan psikologis yang luas, sehingga orang akhirnya melawan secara massal. Kan itu yang maka muncul berita kemarin ada pembuat rekayasa draft undang-undang itu yang ditangkap dan seterusnya, karena memang ada itu fakta bahwa orang mengutak-atik undang-undang yang asli, dirubah-rubah lalu disebarkan supaya menimbulkan kemarahan. Nah, tetapi kan juga ada persoalan yang menjadi perdebatan ilmiah di sana. Ya, saya ambil contoh misalnya persoalan pesangon ya, atau soal misalnya persoalan masa cuti ya, dan semuanya itu memang perspektifnya akan berbeda. Ada yang perspektif misalnya kaum moralis akan melihatnya, oh ini kok terlalu menguntungkan perusahaan. Tetapi orang-orang yang realistis akan melihatnya, kaum realis akan melihatnya, ya enggak juga, lihat konteksnya dong. Organisasi buruh kita selama ini itu terlepas dari kepentingan buruh. Organisasi buruh menjadi politis. Bahkan organisasi buruh berjuang untuk kepentingan elit buruh, bukan untuk kepentingan buruh. Maka organisasi buruh pun menjadi masalah di dalam hubungan buruh dan perusahaan. Nah, buktinya ya ada oknum-oknum bekas ketua buruh yang justru menjadi kaya raya misalnya. Karena memang ini indikasi bahwa organisasi buruh itu menjadi organ politik untuk menekan pengusaha, untuk juga menekan pemerintah. Sehingga selalu ada konflik antara buruh dengan perusahaan. Nah, inilah yang kemudian coba diselesaikan. Artinya bahwa penafsiran yang berbeda tentang ini itu menjadi masalah. Makanya saya bilang, bolehlah untuk bisa menstabilkan keadaan, pemerintah memang harus memberi waktu kepada publik untuk evaluasi kembali. Ya, biarkan pemerintah evaluasi kembali respons tekanan publik ini, sehingga nanti kalau ada pasal yang harus direvisi kembali, ya silakan itu dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, kan bisa melakukan judicial review terhadap pasal-pasal tertentu. Nah, macam itu. Atau misalnya modelnya bisa monitoring terhadap perumusan peraturan pemerintah sebagai perangkat hukum turunan dari undang-undang nanti dalam pelaksanaannya. Kan ini yang juga sangat penting. Nah, itu bisa diawasi nanti di monitoring. Tapi sekali lagi, persoalan utamanya sebetulnya tidak terletak di bunyi-bunyi pasalnya itu saja. Meskipun pasal-pasal itu tidak banyak juga yang bermasalah, tetapi terletak pada ada satu kecenderungan sekarang ini bahwa mengganggu pemerintah itu sesuatu tren. Mengganggu pemerintah itu sebuah gejala baru lah, supaya mungkin kepentingan politik 2024, bisa juga karena memang percaturan politik hari ini dianggapnya tidak imbang. Mungkin ada kelompok yang merasa kok ini kaum oligark terlalu diberi ruang di dalam kekuasaan, kok anak-anak orang kaya, pengusaha kaya raya yang nggak paham
berjuang dari bawah, tiba-tiba jadi staf khusus presiden, tiba-tiba jadi wakil menteri. Tapi mereka yang dari kecil belajar di pesantren, mereka berjuang, mereka memahami artinya perjuangan, menjadi aktivis, terus mereka nggak direkrut. Ya begitu juga untuk mengisi ruang-ruang kekuasaan yang lain. Nah artinya hal-hal semacam ini memang soal manajemen politik. Saya yakin Pak Jokowi ahlinya di situ. Ya, tetapi bisikan, suara, masukan dari para orang-orang di sekitar presiden itu sangat penting dalam hal ini untuk bisa membaca medan politik ini secara lebih menyeluruh lah. Jadi tidak dari satu sudut pandang saja, sehingga nanti pemerintah tidak digiring ke arah yang bertentangan dengan kehendak publik. Nah itu sebetulnya catatannya. Ya. Hari ini Pak Jokowi bilang nih, Bang Boni, bahwa demo-demo itu terjadi terutama karena tersebarnya hoax atau hal apa yang tidak benar melalui media sosial. Benar? Ada yang termakan hoax, Mas. Ada juga yang digerakkan oleh partai politik. Ada partai politik yang memang menggerakkan pendukungnya untuk hadir di demo. Nah, terus kemudian kita bisa bertanya lah, siapa sih? Bisa tanya nanti ke teman-teman kepolisian. Ini loh Mas, saya pakai masker itu kan, saya ada di ruang umum nih. Saya pakai masker TNI Polri nih ya. Iya. Wah, itu kelihatan. Ini kan itu saya sebetulnya mau mengatakan saya respect kepada TNI dan Polri yang selalu sampai hari ini menjadi tulang punggung. Kalau tidak ada TNI Polri ini keadaan kita udah kacaunya macam apa. Itu masker bagus bahwa, itu ya, terus silakan. Iya. Ya, artinya bahwa pemerintah hari ini tuh dilindungi oleh TNI Polri. Itu kekuatan terbesar modal. Maka tinggal sekarang bagaimana presiden dan pembantunya memanajemen ulang ini tatanan politik di dalam supaya ruang kekuasaan itu tidak memunculkan banyak kontroversi dan kontraproduksi, tetapi dia bisa mendatangkan kesejukan dan kestabilan. Itu sih sebetulnya. Tadi Anda menyinggung soal pembuatan Undang-Undang Cipta Karya, emang ada akui memang dalam keadaan yang mendesak ya demi berbagai tujuan. Tapi menurut Anda cukup transparan tidak pembuatan undang-undang itu? Transparan sebetulnya karena semua tahapan proses legislatif, proses pembuatan undang-undang itu dipenuhi sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan kita. Tidak ada yang dilanggar di sana. Dan ada dengar pendapat publik itu ada prosesnya. Jadi kalau misalnya ada partai yang coba mencari pamor dengan menjual isu ini di parlemen, sebetulnya harus ditanya. Misalnya Partai Demokrat, apa sih yang mereka lakukan pada saat proses pembahasan waktu perumusan DIM, daftar inventaris masalah? Apa sih sebetulnya yang ditulis dan disuarakan oleh Demokrat? Terus kenapa pada saat pengesahan dan setelah pengesahan baru ributnya minta ampun? Dan bahkan begitu sistematis mereka mengerahkan opini publik untuk menyerang undang-undang ini dan menyerang DPR dan pemerintah sendiri. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah ini isu dimainkan untuk kepentingan buruh atau untuk kepentingan pilkada yang sedang di depan mata. Jangan-jangan ada partai yang terlalu ingin menang besar di pilkada. Ya. Dengan memanfaatkan. Nah kan itu sebetulnya. Iya. Makanya tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda tentang Partai Demokrat dan PKS ya. Karena ada yang bilang ini gimana? Awalnya ngikutin, kemudian tiba-tiba di akhir-akhir kemudian melakukan walkout. Ini semacam tidak konsisten gitu ya, atau gimana? Yes, persis. Itu kan. Makanya saya bilang, loh, kalian kan pada saat begini Mas, ketika sebuah draft legal draft untuk bisa menjadi RUU itu kan harus disepakati dulu nih di level partai-partai, fraksi-fraksi di DPR. Nah, apa sih pandangan Demokrat PKS ketika itu? Kenapa mereka menyetujui RUU ini dijadikan RUU dan kemudian dibahas secara formal, tetapi ketika pembahasannya selesai mereka ributin. Nah, ini maksudnya apa? Artinya bahwa memang partai-partai ini hanya mencari momentum untuk mendongkrak popularitas, menyerang pemerintah, untuk menghajar partai-partai pendukung pemerintah, kan itu aja sebetulnya poin. Dan ini momennya persis menjelang Desember pilkada. Nah, tadi benar ya Pak. Betul, tadi Anda bilang juga dalam demo ini ada rekayasa segala macam. Kira-kira rekayasa ini akan terus apa tidak ini ujungnya nih? Atau kemudian hanya tes ke saja ya? Dalam teori revolusi itu kan ini ada beberapa aspek. Misalnya pertama itu misalnya aspek modal ya.
modal itu bagian dari sumber daya penting itu. Terus kemudian yang kedua adalah infrastrukturnya, organ-organnya. Ya itu bisa macam-macam tuh bentuk infrastruktur politiknya. Nah yang ketiga itu massa, orang-orang yang terlibat nanti. Ya. Nah apakah unsur-unsur ini akan solid, akan tercukupi seterusnya? Apakah akan masih memadai? Nah saya sih menduganya begini. Mungkin 1-2 hari ini modal mereka masih banyak. Sampai besok atau lusa mungkin masih banyak. Tapi setelah itu saya nggak yakin. Ini akan terus misalnya. Tetapi yang menjadi masalah kalau kelompok ideologis, kelompok yang real mempersoalkan undang-undang ini pada aspek substansi dari pasal-pasal tertentu. Nah, kelompok-kelompok ini tidak ada urusannya dengan duit, tidak ada urusannya dengan mobilisasi. Nah, ini yang repot nanti karena kalau kelompok ini yang terus marah, maka ini kita tidak bisa memprediksi sampai kapan dia selesai. Makanya saya bilang tadi, ini langkah terbaik saat ini adalah segera buat evaluasi pasal demi pasal, ayat per ayat, di mana pasal atau ayat yang menjadi masalah, itu didiskusikan kembali oleh para ahli hukum, dan bawakan itu ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Kalau memang ada yang dianggap bermasalah. Tapi kalau misalnya setelah ada penjelasan lengkap, dan kemudian penafsirannya seragam, kemudian di kalangan yang menolak dan yang mendukung, saya kira itu akan lebih baik dan itu bisa terjadi kembali kepada bagaimana manajemen komunikasi politik. Di situ aja sebetulnya letak persoalannya. Mestinya dipanggil tuh bukan hanya serikat buruh, Mas. Ya. Yang dipanggil dialog itu ya Ormas kayak NU, yang dipanggil dialog itu Muhammadiyah. Ya. Itu tuh yang dipanggil, diskusikan. Di mana sih letak? Karena kan di negara ini kekuatan terbesar civil society itu hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya. Nah, di level partai itu lain lagi skopnya kita bicara. Ya. Terus kampus-kampus lain lagi model pengelompokan masanya. Tetapi pada level akar rumput, ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan selama NU dan Muhammadiyahnya aman, negara ini tidak akan goncang. Oke, jadi kalau yang tadi yang demo sekarang semacam federasi buruh segala macam itu Anda tidak begitu tidak perlu khawatir ya? Saya nggak khawatir dengan buruh, kenapa? Karena buruh ini nggak pernah solid, Mas. Dalam sejarahnya, serikat buruh itu nggak pernah solid. Kalau ada yang bergerak, ada yang pasti nggak bergerak. Jadi tidak pernah ada momen di mana buruh semuanya turun. Karena pengelompokan buruh dengan serikat-serikatnya itu juga pecah belahnya acak kadul itu. Banyak kelompoknya. Yeah. Jadi tadi kayak Said Iqbal itu kelompoknya lain, jadi macam-macam lah. Tadi Anda sebut soal elit buruh itu termasuk Said Iqbal itu kelompok itu ya? Ya, Mas lah yang buat kesimpulan. Tapi artinya begitulah jalan berpikirnya. Jadi antara organisasi buruh dengan buruh itu sudah tidak sinkron, tidak identik. Okay. Karena organisasi buruh itu menjadi alat kekuasaan, alat politik, alat kompromi. Sementara buruh itulah individu, orang-orang yang hidupnya bangun pagi, masuk pabrik, pulang sore, benar-benar mencari nafkah. Justru buruh ini yang dipolitisir oleh elit buruh yang ada di organisasi buruh. Nah ini yang jadi masalah. Kira-kira buat sorry Mas, saya tambah dikit. Ya, dan yang menariknya, Undang-Undang Omnibus Law ini kan sebetulnya membunuh pengaruh organisasi buruh di dalam relasi buruh perusahaan. Di situ menariknya dengan beberapa ketentuan-ketentuan saya nggak hafal pasal-pasalnya, tetapi di sana jelas sekali itu dilucuti semua itu arogansi dan juga hak-hak selama ini yang dianggap haknya organisasi buruh di dalam mengatur hubungan buruh dengan perusahaan. Jadi itu semua dilucuti sehingga mereka marah. Ya tapi lupakanlah soal kepentingan buruh karena sebetulnya buruh ini dipolitisir. Mereka tidak benar-benar dibela. Nah sekarang kita peduli siapa sih kelompok politik di belakang ini semua? Siapa sih yang bermain? Ya? Dan tadi kita udah bicara soal partai yang oposisi itu udah jelas. Mereka harus melawan pemerintah itu udah kodratnya. Nah sekarang ada kelompok misalnya saya punya data ya kelompok yang kita kenal sebagai anarko. Kelompok anarko yang dari dulu dikenal tuh basisnya di Jawa Barat ya.
Ya. Itu juga saya kaget begitu kemarin lihat di aksi demo, banyak tuh kelompok anarko itu ada di jalanan dan bahkan yang memulai pembakaran halte busway itu kan, halte MRT itu kan dari sana, dari kelompok itu. Nah pertanyaannya siapa yang bawa mereka ke sini? Nah disitulah pengaruh modal, disitulah pengaruh infrastruktur politik, apakah itu partai atau yang lain, di dalam sebuah aksi massa kayak gini tuh menjadi sangat signifikan untuk dibahas, Mas. Iya, memang hari ini memang rame dan kemarin juga yang tentang sebut kelompok anarko ini. Ini sebenarnya kelompok ini kan tidak berpihak pada siapa kan Bang Boni? Tidak berpihak pada sebuah partai atau kelompok agama juga tidak kan? Kelompok anarko ini kan hakikatnya ini dulu dalam sejarah ya. Ini kan kelompok orang-orang anak-anak idealis yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kemapanan itu bisa dalam bentuk kekuasaan, bisa dalam bentuk kekayaan, bisa macam-macam. Dan ini mereka akhirnya dalam tindakannya memang agak mereka menggunakan kekerasan. Mereka punya strategi itu memang perlawanan fisik dan inilah ciri-ciri, dan kelompok macam ini tidak bisa dikebiri sebetulnya oleh satu partai politik atau oleh sebuah rezim kekuasaan. Tetapi yang menariknya dalam situasi kemarin ini dan juga beberapa aksi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, justru mereka ini dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menggiring mereka ini? Dari ranah anti kemapanan, anti ini tidak punya afiliasi, tiba-tiba berafiliasi. Meskipun pola gerakannya tetap anti kemapanan sebagaimana hakikat kaum anarko lah. Ya. Jadi betul juga ya yang dibilang oleh sejumlah petinggi polisian juga bahwa demo-demo kemarin itu ada sponsornya ya. Ini kan secara nyata kan saya bilang tadi kan itu aspek sumber daya itu, modal itu financial support itu bagian dari sumber daya dalam sebuah revolusi. Bang Boni, hari ini Presiden Jokowi itu konferensi pers ya, menjelaskan betul secara detail soal apa itu gunanya Omnibus Law, kemudian juga menangkis sejumlah isu yang mengatakan bahwa buruh dilarang cuti, kemudian isu juga ya bahwa AMDAL tidak ada. Jadi seakan-akan clear betul itu undang-undang itu. Nah, saya mau bertanya, seharusnya kan semacam ini kan dijelaskan jauh sebelumnya ya, bukan kemudian hari ini ya. Nah itu sebenarnya bukan tugas pemerintah, Mas, itu tugasnya DPR. Karena undang-undang ini kan yang proses DPR dan yang ngesahkan DPR. Nah harusnya DPR itu dalam tahapan pembuatan undang-undang ada upaya dengar pendapat publik, dan itu tidak cukup dengan memanggil organisasi buruh atau ormas yang terkait, tetapi dia juga bisa mengundang tokoh agama, bisa mengundang tokoh publik, siapapun untuk dijaring pendapatnya. Apa sih pandangannya soal pasal-pasal ini, ayat-ayat. Dan setelah undang-undang itu jadi, itu harus ada waktu untuk sosialisasi, Mas. Dan itu tugas partai politik juga. Tugas partai politik seperti Demokrat adalah melakukan sosialisasi ini loh. Kami nih terlibat dalam pembuatan undang-undang, tapi kemudian kami menolak undang-undang ini, dan dalam proses ini nanti mungkin kami kalah, kami sosialisasikan ini. Harusnya itu yang mereka lakukan. Jadi bukan setelah disahkan baru heboh gitu. Nah begitu juga partai pendukung pemerintah, harusnya sebelum undang-undang ini disahkan, mereka kemana-mana sosialisasi dengan jejaring partainya. Gunanya Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, pasal-pasal ini, bunyinya begini, soal pesangon, faktanya begini, hoax-nya begini, terus kemudian seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang banyak membantu kan justru kelompok netizen, para pegiat media sosial yang bergerak sendiri-sendiri. Yang mungkin karena mencintai Pak Jokowi, yang mungkin karena tahu bahwa undang-undang ini penting, lalu mereka bergerak. Tapi partai politik sendiri saya perhatikan, tidak semuanya solid melakukan sosialisasi terhadap undang-undang ini kepada masyarakat. Jadi saya bisa bilang ini ya, bahwa partai politik gagal ya mengkomunikasikan undang-undang penting ini ya. Ya tidak semua, Mas, karena saya perhatikan masalahnya PDI Perjuangan itu sangat aktif dia melakukan sosialisasi di bawah, karena memang ini fraksi terbesar di DPR dan paling bertanggung jawab
di dalam perumusan undang-undang manapun ya, karena ini fraksi terbesar. Jadi mereka tentu punya tanggung jawab moral juga untuk mempromosikan itu ke mana-mana. Dan mereka melakukan itu, tetapi bagaimana dengan partai-partai yang lain dan seterusnya. Nah ini juga kan kembalilah mungkin kita belum terbiasa kerjasama antar partai di dalam level kebijakan itu. Nah, ini yang harusnya dibiasakan. Jadi koalisi itu bukan hanya soal bagi-bagi kue, tapi soal bagaimana menyatukan persepsi dalam sebuah kebijakan, dalam policy making proses atau legislative proses. Nah ini yang harusnya juga dijalankan sih di dalam praktek demokrasi kita. Bang Boni, Anda melihat faktor mahasiswa tidak yang turun ban kemarin itu? Apakah juga mereka termasuk kelompok yang dapat sponsor atau gimana? Kalau mahasiswa ini kan sebetulnya sih membacanya mudah sih Mas. Mahasiswa itu kita baca itu ikatan alumninya itu siapa yang pimpin, afiliasi politiknya kemana. Nah, terus nanti organ kayak BEM di kampus-kampus itu, badan eksekutif, mahasiswa itu punya kecenderungan dari dulu untuk sejalan dengan kehendak ikatan alumninya. Nah ini semua itu ada pengaruhnya. Saya tidak bilang bahwa semua aksi BEM itu dipengaruhi oleh para alumni. Tetapi kan dalam isu strategis macam ini, kalau kita bicara soal mobilisasi massa, itu pasti jalurnya melalui ikatan alumni itu, turun dia ke bawah. Nah pertanyaannya adalah, siapa sih yang pimpin ikatan alumni di ITB, IPB, di UI, di mana-mana, terus afiliasi politiknya kemana? Nah gitu. Nah terus, nah, apakah kedua partai itu gitu ya? Nah gitu Mas. Oke, ya. Tapi sejadi artinya bisa kita bilang juga nggak murni-murni amat gitu mereka turun dengan konsep isu ya. Enggak, misalnya waktu isu BEM kampus-kampus itu turun isu rasisme di Papua. Ya. Ini kan semua kita tahu lah, dari dulu persoalan diskriminasi itu kan isu yang umum. Dari dulu juga orang Papua merasa didiskriminasi dari sisi warna kulit dan sebagainya. Tetapi kenapa baru teriak sekarang? Karena ini ada yang menggerakkan. Nah itu artinya bukan murni karena keberpihakan pada satu isu, tapi karena ada muatan politik, ada target politik di dalam hal macam itu. Begitu juga kita bicara soal Papua dalam konteks yang lebih luas itu benar-benar memprihatinkan karena antara kepentingan orang Papua dengan politisasi isu Papua itu dua hal yang bertentangan justru. Dua hal yang sangat berbeda. Mereka yang mempropagandakan isu Papua itu justru tidak berpikir tentang kepentingan Papua, tapi bagaimana mempolitisir isu itu untuk menyerang pemerintah lah, atau untuk kepentingan kelompoknya lah, atau macam-macam. Nah begitu juga dalam isu Omnibus Law ini. Jadi bukan soal nasib buruh ini, tapi ini soal siapa yang bermain, kepentingannya apa. Jadi lagi-lagi buruh dikorbankan tulnya nih ya. Lagi-lagi buruh dikorbankan. Bang Beni, jadi sekarang menurut Anda apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah ya, supaya demo-demo ini tidak terjadi lagi nih? Ya saya kira saat ini sih pemerintah, saya dengar-dengarnya sedang betul-betul mendalami, mencoba mengevaluasi kembali pasal demi pasal, ayat demi ayat, di mana yang bisa menimbulkan multitafsir ya. Tafsir yang ganda ini kan, tafsir banyak ini kan bisa dipolitisirnya itu rentan sekali ya. Jadi ini yang harus dipelajari dan saat ini sedang dipelajari juga, entah di level mana ya. Tetapi yang pasti bahwa situasi macam ini mesti benar-benar didalami, tidak hanya melibatkan pakar hukum, tapi sekali lagi ormas-ormas keagamaan itu yang besar-besar, terutama NU Muhammadiyah, itu harus diberi peran sentral di dalam merespons isu macam ini. Jadi ini salah satu kesalahannya dari pemerintah dan DPR, saya kira seperti Anda bilang tadi ya, tidak memberi ruang pada ormas-ormas besar itu ya, Muhammadiyah atau NU gitu, bisa saya katakan gitu. Iya, saya pikir sih ini juga refleksi yang baik buat pemerintah, karena masih ada waktu 3 tahun lebih ini untuk bisa coba manajemen ulang lah. Karena seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai ini kelompok yang menjaga republik ini, ormas-ormas yang menopang republik ini merasa dinomor 2-kan, sementara kelompok pemilik modal ya, orang-orang
kaya yang secara akademik kita bisa bilang kelompok oligarki ini kok diberi jatahnya spesial gitu di dalam ruang kekuasaan, kan sentimen macam itu muncul nih, dan terus diamplifikasi oleh oposisi, bukan hanya oposisi parlemen tapi oposisi jalanan, kayak kelompok kami pimpinan siapa itu Pak Gatot itu juga kan mempersoalkan isu-isu macam ini. Ya tidak sepenuhnya isu yang mereka sebut itu salah, tetapi bahwa isu itu ada ya. Nah, mungkin yang menjadi persoalkan kan karena ada hal-hal lain yang mereka ada-adain. Misalnya isu PKI itu kan insinuasi yang dibangun. Tapi kalau ketika mereka bicara soal oligarki bermain, ya dari dulu begitu. Nah sekarang itu bukan persoalan oligarki dibuang, tapi menjinakkan oligarki. Dan untuk menjinakkan oligarki dalam demokrasi, kita butuh kekuatan civil society yang mapan. Dan sejauh ini kekuatan civil society kita tidak tercukupi untuk diwakili oleh partai politik, dan ada kelompok yang seperti NU Muhammadiyah. Dan di sanalah sebetulnya representasi dari civil society ini. Gitu, Mas. Oke, jadi artinya masih ada waktu untuk bagi pemerintah ya untuk mengajak dua kelompok besar itu supaya dialog, supaya menjadikan persoalan gitu ya, supaya tidak ada yang lain-lain yang tadi itu ya. Oke. Ya, intinya sebetulnya sih komunikasi pemerintah juga, tim-tim komunikasi pemerintah itu harus lebih proaktif lah. Jadi jangan membiarkan presiden jalan sendiri. Kasihan presiden. Apa yang dia mau tidak dijalankan oleh sebagian menterinya, terus kemudian tidak bisa diterjemahkan oleh para juru bicaranya, sehingga penyampaian ke publik juga menjadi masalah. Nah, ini sebetulnya yang harus dibenahi semua sih. Karena presiden ini kalau dibiarkan sendiri, ini kan presiden kita ini orang yang benar, orang yang lurus, latar belakangnya juga bersih, yang cara berpikirnya bersih, dan pengen gerak cepat, kerja cepat. Tapi dia berhadapan dengan struktur, sistem, birokrasi yang lamban. Dia berhadapan dengan anak buah yang mentalnya masih mental lama, ya mental yang nggak mau kerja cepat, mental yang mempersulit yang mudah, memudahkan yang sulit. Nah, hal-hal macam inilah, paradoks macam inilah yang harusnya direspons. Dan dalam situasi di mana pemerintah rentan untuk dikritik, peran juru bicara, peran tim komunikasi di sekitar presiden itu sangat strategis. Maka di sana perlu orang yang mampu menafsir bahasa batin dan pikiran presiden, bukan hanya membaca apa yang presiden sampaikan, tetapi membaca apa yang presiden mau yang tidak terucap, sehingga nanti penyampaian ke publik ini benar-benar elok dia. Jadi pemerintah nggak terus menjadi sasaran tembak. Jadi harus dibentengi. Tugasnya tim the president man yang ada di lingkaran inner cycle yang presiden itu kan membentengi presiden. Tapi yang fakta sampai hari ini saya lihat presiden ini jadi sasaran tembak karena tidak ada yang melindungi. Jadi semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing dan presiden dibiarin jalan tanpa pengawalan. Oke, terima kasih banyak Bang Boni atas penjelasannya, dan saya mencatat poin bahwa presiden sini perlu sebuah tim yang lebih kuat lagi ya, karena seperti kasus ini akhirnya presiden baru hari ini melakukan jumpa pers, hal yang sebelumnya tidak perlu beliau lakukan kalau pembantunya lebih dulu melakukannya ya. Betul. Begitu saya kira. Ya. Makasih. Makasih, Mas. Pemirsa Tagar TV, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Boni Hargen, pengamat politik yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih buat Bang Boni Hargen. Selamat bekerja. Semoga negara kita tetap aman. Selamat malam Bang Boni. Terima kasih Mas. Selamat malam.